guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka kerja kebijakan moneter Islam, mata kuliah ekonomi moneter dan keuangan Islam, dengan dosen pengampu Ibu Khaidah Rahmaini Jamilah. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 0503233156. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi. Seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilan nilai mata uang. Secara umum, kebijakan moneter bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ketersediaan uang di masyarakat dengan kebutuhan real dalam perekonomian, agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan likuiditas yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, kebijakan moneter konvensional menggunakan berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga, dan pengendalian cadangan minimum. Namun, dalam sistem ekonomi Islam, pendekatan terhadap kebijakan moneter sangat berbeda karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang tidak memperbolehkan riba dan menekankan keadilan distribusi serta stabilitas nilai uang. Nah, materi yang kedua yaitu tentang instrumen kebijakan moneter Islam. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, instrumen berbasis bagi hasil atau profit and loss sharing. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter Islam adalah pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, sertifikat investasi syariah atau suku bank sentral. Suku adalah surat berharga syariah yang digunakan sebagai alat pengendali likuiditas. Yang ketiga, zakat, infak, dan wakaf produktif. Instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf dapat digunakan secara produktif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan permintaan agregat dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang keempat yaitu penetapan rasio GWM syariah atau giro wajib minimum. Bank sentral syariah juga dapat mengatur jumlah minimum cadangan likuiditas yang wajib disimpan oleh bank-bank syariah. Tujuannya untuk mengendalikan jumlah uang beredar tanpa menggunakan suku bunga sebagai alat pengendali. Nah guys, yang terakhir itu moral suasion atau himbauan moral. Bank sentral dapat menggunakan pendekatan moral atau etis dalam mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk mendukung kebijakan moneter seperti mendorong pembiayaan sektor produktif, menghindari spekulasi, serta mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah guys, materi yang ketiga yaitu transmigrasi kebijakan moneter dalam Islam. Selain pendekatan konvensional yang telah lama diterapkan di berbagai negara, kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam juga terus berkembang. Kajian ini bertujuan untuk memperkaya teori ekonomi Islam khususnya dalam bidang kebijakan moneter. Dalam memahami kebijakan moneter Islam, penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip moral dan hukum syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini merupakan kunci utama dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yakni tercapainya keadilan dan distribusi kekayaan yang merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Nah, masuklah kita ke materi prinsip ekonomi Islam terkait kebijakan moneter. Berikut ada prinsip-prinsip utama ekonomi Islam yang berkaitan erat dengan kebijakan moneter. Nah, prinsip yang pertama yaitu larangan riba, yang kedua keadilan atau adlu, dan keseimbangan tawazun. Yang ketiga larangan gharar dan maisir. Yang keempat dorongan terhadap kegiatan real dan produktif. Yang kelima konsep kepemilikan dan amanah. Dan yang terakhir tujuan akhir, falah dunia dan akhirat. Nah, materi yang terakhir yaitu perbedaan kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional dan syariah. Kebijakan moneter dalam sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam atau syariah memiliki perbedaan yang mendasar dalam prinsip, instrumen, dan tujuan akhirnya. Dalam sistem konvensional, kebijakan moneter umumnya dilakukan oleh bank sentral dengan mengandalkan instrumen suku bunga sebagai alat utama untuk mengontrol jumlah uang beredar, mempengaruhi inflasi, serta menstimulasi atau menahan pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan utamanya yaitu cenderung bersifat makroekonomi sekuler seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja, yang semuanya diarahkan untuk tercapainya efisiensi pasar dan keseimbangan ekonomi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral atau keadilan sosial.
Nah guys, itu tadi kan kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional. Sementara itu, kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan menekankan keadilan, kemaslahatan umum, serta distribusi kekayaan yang merata, alih-alih menggunakan instrumen suku bunga. Kebijakan moneter Islam menggunakan instrumen yang sesuai syariah seperti bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, zakat, pajak progresif yang adil, serta kebijakan pengendalian likuiditas melalui instrumen suku dan Qard Hasan. Tujuan kebijakan moneter syariah bukan sekadar stabilitas harga atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjaga keseimbangan sosial, menciptakan keadilan ekonomi, dan memastikan akses sumber daya ekonomi secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan bagian integrasi dari sistem ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Tujuan utama dari kebijakan moneter Islam adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjaga stabilitas nilai uang, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter Islam juga diarahkan untuk mendukung sektor real secara langsung dan menghindari aktivitas spekulatif yang tidak produktif. Nah guys, berakhirlah sudah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Jangan lupa nonton ya. See you next time.